Perkenalkan, nama saya Nur Sobah, Ketua RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk kondisi kerentanan di Kampung RW 5 Sunter Agung, yakni dulu itu pertama sering banjir. Nah, kedua, belum punya sarana fasum yang bisa dimanfaatkan. Itu seiring dengan kebutuhan kondisi hari ini, yang mana bahwa masyarakat terasa banget ya tentang dampak daripada perubahan iklim serta pemanasan global. Betul bahwa diawali dengan sesuatu yang memang pertama mengajak kepada masyarakat melakukan gerakan cinta lingkungan dengan harapan supaya ada perubahan lingkungan yang lebih rapi, lebih bersih, lebih hijau, lebih nyaman. Selama ini alhamdulillah ada banyak juga dari instansi, ada instansi pemerintahan ada perusahaan swasta ada juga. Nah, alhamdulillah. Biasanya kalau perusahaan itu kan dalam bentuknya CSR ya biasanya ya. Betul. Nah, itu tuh prosesnya atau akhirnya bisa ngedapetin program CSR itu seperti apa sih? Iya, atau kalau prosesnya panjang Mas. Oh, banyak ya. Panjang iya. Ya, Tapi sih intinya apa? Yang penting kita gerak terus. Jadi memang gerakannya udah ada atau embrionya udah ada terlebih dahulu ya? Iya. Oke. Jadi prioritas kita kan memang benar-benar gerakan ini lahir dari warganya. Ini kan inisiatif-inisiatif warga ya, maksudnya kayak rooftop, terus ada magot. Betul. Memang sebelumnya kondisinya kayak gimana sih Mas? Kalau kondisi di wilayah kita ya, sebenarnya itu kita ini termasuk wilayah yang kumuh dan miskin. Oh, awalnya begitu. Ya. Bukan kumis itu. Ya, ini masa juga kumisan. Terus. Iya. Karena memang wilayah kita ya, terlebih lagi kan kita wilayah perkampungan. Betul. Terus memang banyak warga-warga kita yang masih taraf pendidikannya kan mungkin kurang lah. Nah, salah satunya wilayah kita ya punya program tuh. Programnya di lingkungan ya. Yang pertama itu ngolah sampah. Pilih-pilih sampah. Ya. Nah, terus dengan adanya pilih-pilih sampah, sebenarnya tujuannya situ. Jangan mungkin ya, nggak banyak sampah berjajaran kemana-mana kan kelihatan bersih, kelihatan agak bagus lah ya. Betul. Gitu kan. Nah, terus kesininya ternyata sampah itu kan nggak cuma sekedar sampah ya, ternyata mempunyai nilai ekonomis gitu kan. Terus akhirnya ada muncul bank sampah. Kita ini ada di tengah-tengah perkotaan. Betul. Tapi kita pengen dapat suasana pedesaan. Pengennya begitu. Iya. Jadi akhirnya kita coba yuk dibikin penghijauan tiap gang. Terus kita coba bikin urban farming. Urban farming ya termasuk kan? Ya, pengen bisa nanam di tengah-tengah perkotaan. Oke. Ya mungkin sekarang akhirnya munculnya ini nih salah satunya nih. Iya. Kita punya rooftop. Ya kan? Betul. Kita nanam kangkung. Ya, kangkung. Dan alhamdulillah ya sekarang ini kangkung dari yang kita tanam itu udah banyak yang ambil. Termasuk di si Monster tuh yang di sebelah situ. Berarti tempat makan ataupun restoran-restoran di sekitar sini juga ngambilnya dari sini. Betul. Lagi-lagi berarti kan ketika kita ada kegiatan, ada aktivitas gitu ya. Dan memang ternyata dampaknya ya itu kita bisa ngambil benefitnya, manfaatnya. Ya, yang kesini-kesininya akhirnya pengen niru juga kayak gitu Mas. Oke. Nah, kalau ngomongin rooftop mungkin di utara ini baru yang pertama. Ada di Jakarta Utara ya? Iya, hasil panennya buat ketahanan pangan mereka juga. Oke, ketahanan pangan buat di rumah, rumah tangga sehari-hari ya? Betul. Terus alhamdulillah juga ya memang karena udah kemana-mana. Dan alhamdulillah rutin Mas, sekarang Mas udah dijadwal bagian penanamnya siapa, nanti yang panen siapa, yang packing siapa kayak gitu. Jadi memang secara dampaknya itu nggak cuma di ekonomi tapi di sosial juga dan lain-lain gitu ya.
kandang BSF-nya nih. Ini Black Soldier Flyer. Jadi lalat hitam. Lalat hitam loh. Karena memang dia udah tua, Mas. Habis ini masuk ke sini. Oh, Nah, berarti yang dipindahin sendiri itu betul. pas dari sini ke Iya. sini ya? Ya. Nah, tujuannya yang berbova ini nanti kan dia akan jadi lalat. Gimana caranya ningkatin kesadaran masyarakat ya Mas? Kan susah ya pasti ya. Ya, memang kunci yang paling utama yaitu masalah kesadaran kan. Iya. Gimana kita bisa membangun kesadarannya. Mau nggak mau ya pengurus-pengurus warga ya harus disosialisasi, Mas. Oke, dari proses sosialisasinya ya. Iya, lewatnya mungkin bisa pas lagi arisan. Oke. Terusan pas lagi ada Lagi ngumpul-ngumpul ngumpul. gitu kan. Ya intinya sih, Bang. Jadi Intinya malah begitu. masuknya bukan dari ruang-ruang yang formal ya, Bukan. tapi yang dari informal arisan. Iya, betul. Oke. Jalan satu-satunya salah satunya itu, Mas. Oke, tapi berarti dimulai dari proses sosialisasi Iya, yang betul. dari ruang-ruang Mm-mm. informal ya, Iya. pelan-pelan. Betul, Mas. Oke, tadi kita udah jalan-jalan ya Mas ya, dan dari hasil jalan-jalan itu aku ngelihat suatu paradoks sebenarnya Mas dalam pembangunan wilayah perkotaan atau wilayah urban tuh. Karena di satu sisi Mas, aku ngelihat secara ekonomi ataupun infrastruktur tuh meningkat. Tapi di sisi lain juga ada kerentanan terhadap lingkungan dan ekologi Mas. Ya seperti masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat gitu ya, soal tata kelola sampah ataupun limbah, terus soal RPH, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Nah, menurut Mas Hakim, apa sih yang tadi kita bisa highlight gitu ya dari hasil jalan-jalan kita ini? Soal kerentanan tadi aku sepakat ya. Bicara soal Sunter Iya. yang jadi salah satu kawasan padat di Jakarta. 10.000 orang. Ya, kawasan padat pemukim ya. Kondisi itu nyata soal kerentanan bahwa isu lingkungan, dampak lingkungan, spesifik soal sampah terutama gitu ya, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat sini. Dan aku bisa bilang bahwa isu lingkungan itu tidak hanya tersegmentasi pada masyarakat menengah ke atas. Oke. Yang kedua, yang kita bisa lihat soal paradoks kerentanan ya, ada satu hal yang bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat di Sunter, yaitu modal sosialnya. Oh iya. Kita tadi mulai dari keliling setiap RT gitu ya, kita lihat program itu dijalankan tidak oleh one man power, Oke. tapi dilakukan oleh gerakan-gerakan kolektif. Karena ketika bicara modal sosial, tentu kita define ini bukan soal jaringan pertemanan semata, bukan soal kebiasaan gotong royong semata, bukan soal si A kenal si B, Iya. tapi ini sudah jadi sumber daya yang utuh gitu ya. Oke. Aku pikir itu yang bisa aku lihat di tengah-tengahnya paradoks kerentanan masyarakat kawasan urban gitu ya, ditambah dengan isu-isu lingkungan yang nyata kita lihat di sini. Oke, terus emang apa sih Mas fungsi dari modal sosial itu dalam berjalannya program-program tertentu itu? Kalau kita define modal sosial itu, dia bisa mendorong perilaku menjadi satu aksi nyata. Oke. Gitu ya. Nah, itu fungsinya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat modal sosial ya memang tidak semata-mata dia akan mendorong satu perubahan, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam konteks Sunter, ya fungsinya tadi. Oke, dan bicara soal modal sosial dalam konteks Sunter, Mas,
menurutku mereka tidak hanya berhenti di bonding gitu ya, antar masyarakat saja atau antar kolektif masyarakatnya saja, tetapi juga linking ke perusahaan. Betul. Gitu ya. Nah, dan akhirnya ada program-program CSR yang dilakukan di Sunter ini. Nah, menurut Mas Hakim ya, upaya-upaya apa saja yang perusahaan bisa lakukan dalam mendorong inisiatif program CSR di lingkungan masyarakat urban? Iya, aku rasa sektor industri harus lebih peka lagi dalam melihat sumber modal sosial sebagai sumber daya dalam perencanaan programnya. Karena apa? Ketika bicara inisiasi program, dua hal yang bisa kita lihat dari keberadaan modal sosial dalam satu kawasan, yaitu tadi bagaimana kita mendorong perubahan perilaku untuk dirubah menjadi aksi, gitu kan. Yang kedua, modal sosial ini bisa mendorong skala dampaknya. Kita bayangkan gitu ya, kalau misalnya program ini tidak hanya dijalankan oleh one man show saja, tapi dijalankan banyak peran elemen masyarakat di dalamnya, dari mulai rumah tangga gitu ya, dari mulai pengelola, dari mulai pemerintahnya. Dan kita lihat tadi di Sunter sini, ketika kita lihat program pengelolaan sampahnya, mulai dari peran rumah tangga, lalu peran kelompoknya, peran pengelola programnya, dan yang paling penting tadi peran struktur RW-nya. Kita lihat struktur RW tidak hanya menjalankan peran secara administratif, tapi betul-betul menunjukkan political will, melakukan familiarisasi antara keresahan masyarakat terhadap lingkungan dan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Siap. Aku pikir itu menarik ya, ternyata pembahasan soal wilayah urban dan modal sosialnya. Semoga ada episode-episode berikutnya. Kalau rame part 2. Oke, Kak. Dah.